Fisik Rahasia Filsafat Kejawen episode 5. Sifat manusia terpilih. Sebelum memutuskan siapa manusia yang berhak menerima anugerah sastra jendra, para dewata bertanya pada Sang Batara Guru, "Duh Sang Batara Agung, siapa yang akan menerima sastra jendra? Kalau boleh kami mengetahuinya?" Batara Guru menjawab, "Pilihanku adalah anak kita Wisrawa." Serentak para dewata bertanya, apakah Paduka tidak mengetahui akan terjadi bencana bila diserahkan pada manusia yang tidak mampu mengendalikannya? Bukankah sudah banyak kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Kemudian sebagian dewata berkata, kenapa tidak diturunkan kepada kita saja yang lebih mulia dibanding manusia? Seolah menegur para dewata, Sang Batara Guru menjawab, "Hai para dewata, aku pun mengetahui hal itu. Namun sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ilmu rahasia hidup justru diserahkan pada manusia. Bukankah tertulis dalam kitab suci bahwa malaikat mempertanyakan pada Tuhan mengapa manusia yang dijadikan khalifah, padahal mereka ini suka menumpahkan darah?" Serentak para dewata menundukkan malu. Paduka lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Kemudian Batara Guru turun ke Mayapada didampingi Batara Narada memberikan serat sastra jendra kepada Begawan Wirasawa. "Duh anak Begawan Wirasawa, ketahuilah bahwa para dewata memutuskan memberi amanah serat sastra jendra kepadamu untuk diajarkan kepada umat manusia." Mendengar hal itu, menangislah Sang Begawan. "Ampun, Sang Batara Agung, bagaimana mungkin saya yang hina dan lemah ini mampu menerima anugerah ini?" Batara Narada mengatakan, "Anak Begawan Wisrawa, sifat ilmu ada dua. Yang pertama, harus diamalkan dengan niat tulus. Yang kedua, ilmu memiliki sifat menjaga dan menjunjung martabat manusia. Yang ketiga, jangan melihat baik buruk penampilan semata karena terkadang yang baik nampak buruk dan yang buruk kelihatan sebagai sesuatu yang baik." Selesai menurunkan ilmu tersebut, kedua dewata kembali ke kayangan. Setelah menerima anugerah sastra jendra, maka sejak saat itu berbondong-bondong seluruh satria, pendeta, cerdik pandai mendatangi beliau untuk meminta diberi wejangan ajaran tersebut. Mereka berebut mendatangi pertapaan Begawan Wisrawa melamar menjadi cantrik untuk mendapat sedikit ilmu sastra jendra. Tidak sedikit yang pulang dengan kecewa karena tidak mampu memperoleh ajaran yang tidak sembarangan orang mampu menerimanya. Para wiku, sarjana, satria harus menerima kenyataan bahwa hanya orang-orang yang siap dan terpilih mampu menerima ajarannya. Demikianlah pemaparan tentang puncak ilmu kejawen yang adiluhung, tidak bersifat primordial, tetapi bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Gusti Kang Maha Wiseso, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tunggal. Janganlah terjebak pada simbol-simbol atau istilah yang digunakan dalam tulisan ini, namun ambillah hikmah, hakikat, nilai yang bersifat metafisis dan universe dari ajaran-ajaran di atas. Semoga bermanfaat. Semoga para pembaca yang budiman di antara orang-orang yang terpilih dan dipilih untuk meraih ilmu sejatinya hidup. Perbandingan antara ajaran Syekh Siti Jenar dan pandangan kejawen mengenai ketuhanan, alam dan manusia. Ajaran Siti Jenar memahami Tuhan sebagai ruh yang tertinggi, ruh Maulana yang utama, yang mulia, yang sakti, yang suci tanpa kekurangan. Itulah yang widi, ruh Maulana yang tinggi dan suci menjelma menjadi diri manusia. Yang widi itu di mana-mana, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di utara atau selatan. Manusia tidak akan menemukan biarpun keliling dunia. Ruh Maulana ada dalam diri manusia karena ruh manusia sebagai penjelmaan ruh Maulana, sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera, jasad yang akan kembali pada asalnya, busuk, kotor, hancur, tanah. Jika manusia itu mati, ruhnya kembali bersatu ke asalnya, yaitu ruh Maulana yang bebas dari segala penderitaan. Lebih lanjut, Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat ruh manusia adalah ruh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, ruh tidak lupa dan tidak tidur.
yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Syekh Siti Jenar mengaku bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Lihatlah, Allah ada dalam diriku, aku ada dalam diri Allah. Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan Allah Sang Pencipta Ajali Abadi, melainkan kesadarannya tetap teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan. Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan ruh Tuhan atau zat. Keduanya bersatu di dalam diri manusia. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya. Persatuannya merupakan persatuan zat sifat. Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama. Inilah prinsip kemanunggalan dalam ajaran tentang manunggaling kawula Gusti atau jumbuhing kawula Gusti. Bersatunya dua menjadi satu atau dui tunggal, diumpamakan wiji wonten salabeting wit. Dalam memandang hakikat manusia, Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal. Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan, maka hati nurani harus ditaati dan dituruti perintahnya. Jiwa merupakan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari Yang Widi atau Tuhan di dalam jiwa, sehingga raga dianggap sebagai wajah Yang Widi. Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan yakni kekal. Sesudah manusia raganya mati, maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya. Demikian pula akal merupakan kehendak, tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Menurut Sabda Langit, perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Siti Jenar disebabkan oleh adanya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal budi. Jiwa terletak di luar nafsu, sementara akal budi letaknya berada di dalam nafsu. Mengenai perbedaan jiwa dan akal, dalam riwayat Saloka Jati diungkapkan bahwa akal budi umpama kodok kini mulang ingleng atau wit jeroning wiji atau pohon ada di dalam biji, sedangkan jiwa umpama kodok angemuli ingleng atau wiji jeroning wit atau biji ada di dalam pohon. Bagi Syekh Siti Jenar, proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek. Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh seseorang bersama dengan penyadaran diri orang itu. Jika ingin mengetahui Tuhanmu, ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri. Syekh Lamabang percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas ilmu pengetahuan mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif. Kemampuan intuitif ini ada bersamaan dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Pandangan Syekh Jenar tentang dunia adalah bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati. Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini ada surga dan neraka yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia yang mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan. Sebaliknya, rasa bingung, kalut, muak, risih, menderita itu termasuk neraka. Jika manusia hidup mulia, sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga. Tetapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja, karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran. Syekh Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang gentayangan untuk mencari pangan, pakaian, dan papan serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani. Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jiwanya, padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa. Namun begitu manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai, manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia. Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup ini sesungguhnya derita.
Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Siti Jenar menjadi ekstrim dalam memandang kehidupan dunia. Hidup di dunia ini dalam mati, tempat baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan sempurna, surga dan neraka, semua bercampur aduk menjadi satu. Dengan adanya peraturan, maka manusia menjadi terbebani sejak lahir hingga mati. Maka Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi agar tahan mengalami hidup di dunia ini. Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari komoksan atau mukswa atau moska, yakni mati sempurna beserta raganya lenyap masuk ke dalam ruh. Warongko mancing curigo, hidup ini mati, karena mati itu hidup yang sesungguhnya karena manusia bebas dari segala beban dan derita. Karena hidup sesudah kematian adalah hidup yang sejati dan abadi. Syekh Siti Jenar mengkritik ulama dan para santrinya. Alasan yang mendasari mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik habis-habisan para ulama dan santrinya karena dalam kacamata Syekh Siti, mereka hanya berkutat pada amalan syariat atau sembahraga, padahal masih banyak tugas manusia yang lebih utama harus dilakukan untuk mencapai tataran kemuliaan yang sejati. Dogma-dogma dan ketakutan neraka serta bujuk rayu surga justru membelenggu raga, akal budi dan jiwa manusia. Maka manusia menjadi terkungkung, rutinitas lalu lupa akan tugas-tugas beratnya. Manusia demikian menjadi gagal dalam upaya menemukan Tuhannya. Konsep surga neraka dalam ajaran Siti Jenar berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Siti Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini, sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalan yang bakal diterima kelak sesudah kematian di akhirat. Menurut Syekh Siti, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat jungkir balik, mengharap-harap surga, sedang surga sesudah kematian itu tidak ada. Sholat itu tidak perlu dan orang tidak perlu mengajak orang lain untuk sholat. Sholat minta apa? Minta rizki. Tuhan toh tidak memberi lantaran sholat. Santri yang menjual ilmu dengan siapapun mau menyembah Tuhan di masjid, di dalamnya terdapat Tuhan yang bohong. Para ulama telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga kelak. Sehingga orang banyak tergiur oleh omongan palsunya, dan orang menjadi gelisah tak enak ketika terlambat mengerjakan sholat. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan atau hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahalanya tiap hari. Sebaliknya, lupa bahwa sejatinya kebaikan itu harus diimplementasikan kepada sesama atau hablu minan nas. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar menuduh para ulama dan murid mereka sebagai orang dungu dan dangkal ilmu karena menafsirkan surga sebagai balasan yang nanti diterima di akhirat. Penafsiran demikian adalah penafsiran yang sangat sempit. Hidup para ulama adalah hidup asal hidup, tidak mengerti hakikat. Tetapi jika disuruh mati, mereka menolak mentah-mentah. Surga dan neraka letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang. Tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau menghampar. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos dan mikrokosmos atau manusia. Sekurangnya kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Manusia terdiri atas jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan.
Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini akan kembali berubah asalnya, yaitu unsur bumi atau tanah. Syekh Lemabang mengatakan bahwa bukan kehendak angan-angan, bukan ingatan, pikiran atau niat, bawah nafsu pun bukan pula kekosongan atau kehampaan. Penampilanku sebagai mayat baru, andai menjadi Gusti jasadku dapat busuk bercampur debu, nafasku terhempus di segala penjuru dunia, tanah, api, air, kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama.